Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab mutasi bagian penilaian harian part 2 nomor 11 sampai dengan 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, mutasi dapat terjadi akibat hilangnya bagian dari sebuah kromosom karena adanya patahan sehingga mengakibatkan rusaknya struktur kromosom. Mutasi tersebut terjadi melalui mekanisme. Jadi kalau kromosomnya di sini ada yang patah kemudian hilang, berarti mekanismenya disebut dengan delesi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 12, perhatikan perkawinan berikut. Berdasarkan diagram tersebut, kemungkinan anak yang dilahirkan adalah, jadi di situ laki-lakinya normal 46XY dan wanitanya juga 46XY. Namun, pada kromosomnya laki-laki di situ mengalami gagal berpisah yang harusnya 23X dan 23Y malah membentuk 24XY dan juga 22. Sedangkan untuk wanitanya di situ dalam keadaan normal 23X dan juga 23X. Maka akan dihasilkan individu anaknya yang menderita sindrom Klinefelter dan juga sindrom Turner. Kok bisa? Jadi itu ketika disilangkan, sebenarnya ini sudah ada di soal sebelumnya. Sama cara penghitungannya ya, nanti hasilnya adalah ada yang anaknya 47XXY dan juga ada anaknya yang 45X0. Nah ini berarti kalau yang 47XXY dia menderita sindrom Klinefelter, sedangkan yang 45X0 dia menderita sindrom Turner. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 13, perhatikan skema perubahan struktur kromosom berikut. Peristiwa mutasi yang terjadi pada gambar tersebut adalah, nah di situ kita lihat sebelum mengalami mutasi susunan kromosomnya adalah A, B, C, D, E, F dan juga G, H, I. Sedangkan setelah mengalami mutasi berubah menjadi A, E, D, C, B, F dan G, H, I. Nah, di sini berarti mengalami perubahan susunan pada gen-gennya yang harusnya urut menjadi tidak urut. Nah, ini disebut dengan peristiwa inversi. Nah, inversi itu ada dua jenis, ada yang inversi parasentris dan juga ada yang perisentris. Kalau yang parasentris itu hanya terjadi pada salah satu lengan kromosom, sedangkan perisentris terjadi pada kedua lengan kromosom. Nah, untuk gambar di atas ini hanya terjadi pada satu lengan kromosom saja. Berarti jawabannya adalah yang D, inversi parasentris. Nomor 14, suatu set kromosom mengalami perubahan sebagai berikut. Jadi yang awalnya AA, BB dan CC menjadi AAA, BBB dan juga CCC. Peristiwa mutasi dan jumlah kromosom yang terbentuk berdasarkan set kromosom tersebut adalah, jadi ini kromosomnya yang awalnya hanya sepasang atau berjumlah 2 menjadi 3. Nah, karena berubah menjadi 3 maka disebut dengan triploid. Atau penyebutannya adalah 3N. Jawabannya yang B. Nomor 15, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa silent mutation adalah, kalau peristiwa silent mutation itu berarti bagian basa nitrogennya ada yang mengalami mutasi, tetapi mutasi pada basa nitrogennya tidak mengubah jenis asam aminonya. Jadi ada perubahan di basa nitrogen tapi tidak mengubah asam amino. Di sini yang termasuk ke dalam silent mutation berarti adalah yang nomor 1, tidak menyebabkan perubahan pada asam amino yang dikode. Kemudian nomor 3, dapat terjadi karena penggantian basa dari golongan yang sama atau bisa juga berbeda. Yang nomor 4 disebabkan oleh substitusi basa nitrogen pada suatu gen yang dapat mengubah susunan kodon. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, 1, 3 dan 4.
Nomor 16, banyak ilmuwan menerapkan mutasi dalam proses pemulihan tanaman. Salah satunya adalah kedelai hitam mutiara 2 dan mutiara 3 yang dihasilkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Proses pembuatan kedelai tersebut dilakukan dengan cara, untuk kedelai atau hasil dari pertanian yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional ini digunakannya dengan cara menembakkan radiasi sinar gamma pada tunas tanaman kedelai. Utamanya di sini tanaman-tanaman sorghum ya. Yang tujuannya supaya tanamannya itu menjadi tinggi protein, lemak dan juga tinggi serat. Dan yang utama dia lebih tahan dengan hama. Jadi diberikan radiasi sinar gamma. Jawabannya adalah yang C. Nomor 17, jika seorang wanita kehilangan satu kromosom X dengan susunan kariotip 45X0, dapat diketahui bahwa wanita tersebut menderita. Jadi di sini kromosomnya harusnya normalnya adalah 46XX. Tapi di sini dia kehilangan satu kromosom, makanya jumlahnya jadi 46, jadi 45X0. Nah, orang ini berarti mengalami sindrom Turner. Jadi dia kekurangan kromosom X. Jawabannya yang C. Nomor 18, contoh berikut yang menunjukkan peristiwa mutasi alami adalah, jadi untuk mutasi itu ada yang mutasi buatan dan juga mutasi alami. Untuk mutasi alami sendiri itu contohnya biasanya disebabkan oleh sinar ultraviolet, sedangkan yang buatan itu bisa karena senyawa kolkisin, kemudian sinar gamma, sinar beta dan lain-lain. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Seseorang menderita kanker kulit akibat radiasi sinar ultraviolet. Nomor 19, sindrom Jacob merupakan kelainan genetik yang menyebabkan seseorang memiliki 47 kromosom. Sindrom tersebut terjadi karena jadi normalnya jumlah kromosom itu adalah 46 yang terdiri dari 22 pasang autosom dan juga 2 gonosom, bisa XX atau XY. Nah, untuk di sindrom Jacob itu dia individunya kelebihan kromosom Y. Jadi ada sel telur atau ovum X dibuai oleh sperma YY. Jadinya individunya memiliki kromosom XYY. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, kelebihan kromosom seks Y sehingga kromosom menjadi XYY. Nomor 20, mutasi yang terjadi pada jaringan otot mempunyai ciri-ciri yaitu kalau mutasinya terjadi pada jaringan otot manusia, berarti di sini mutasinya terjadi pada kromosom autosom. Nah, kalau terjadinya pada autosom, itu berarti dia tidak diwariskan ke keturunan selanjutnya. Jadi rata-rata kalau pada jaringan otot itu kadang terjadi seperti kanker atau kelainan lain, dan tidak diwariskan. Sedangkan ketika mutasinya terjadi pada sel gamet, itu baru diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, tidak dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.